Alhamdulillahilladzi waffaqa man sa'a min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadala man sa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la misla wa la niddalah wa la hadda wa la jussata wa la a'dha'alah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa adimana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim al-qail fi muhkami kitabih summa kana minal ladina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Setiap hari sebanyak 10 kali dalam azan, 5 kali dalam iqamah. Total general sebanyak 15 kali dalam sehari semalam. Melalui lisan para muazzin, Allah menyeru kita dengan redaksi Hayya 'alal falah. Mari kita meraih kebahagiaan, di mana hakikatnya mari kita semua meraih kemenangan. Hadirin, setiap kita dihajatkan oleh Allah untuk menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang dalam hidup ini. Lalu kepada siapakah kemenangan itu akan Allah berikan? Dalam Quran surah An-Naba ayat 31 Allah menegaskan Inna lil muttaqina mafaza. Sungguh kemenangan itu hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Karena itu dari mimbar yang sangat suci ini, khatib berwasiat pada diri pribadi dan jamaah rahimakumullah. Marilah kita sama-sama tafaqquh, ongoing proses, terus menerus berusaha dan berikhtiar meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, sebagai ekspresi konkret dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, setiap kita dihajatkan oleh Allah untuk terlibat secara aktif dan produktif dalam menjaga ketenangan dan ketentraman hidup bermasyarakat. Hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perintah agama. Karena beragama dan bermasyarakat laksana sekeping uang koin dengan 2 mata uang yang berbeda yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Di antara kualitas hidup bermasyarakat yang harus kita jaga bersama-sama, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Balad ayat 17, yakni masyarakat marhamah. Kata Allah, summa kana minal ladina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Menurut para pencinta tafsir, masyarakat marhamah adalah entitas masyarakat seperti kaum muhajirin dan ansor yang di atas mozaik perbedaan dalam gradasi warna aneka rupa, mereka terlibat secara aktif untuk saling mencintai dan saling menyayangi
berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salogap. Sapa pahit sama manis, sabagja sacilaka. Sili asah, sili asih, dan sili asuh. Hadirin, mewujudkan masyarakat marhamah tentu tidaklah semudah membalikan telapak tangan, tapi dalam narasi para ulama ditarik simpulan juga tidak sesulit memindahkan rembulan ke pangkuan tangan. Sekaitan dengan itu, para ulama mengintrodusir ada 3 kata kunci sebagai bentuk partisipasi kita untuk mewujudkan kualitas masyarakat yang saling mencintai antara yang satu dan yang lainnya. Pertama, lisanan latifan, yakni menjaga tutur sapa yang santun, menjaga gaya komunikasi yang respektif dan empatik. Hadirin, rapuh dan runtuhnya tatanan masyarakat di belahan dunia manapun setelah diteliti secara seksama oleh para peneliti, ternyata dipantik oleh gaya komunikasi yang agitatif, gaya komunikasi yang rasis, juga gaya komunikasi yang konfliktual. Karena itu hadirin, dalam Al-Quran Allah menghajatkan umat Islam pertama, paliyaqulu qaulan karima. Pada saat berbicara itu kita harus berbicara sesuatu yang mulia, sekaligus memuliakan siapapun yang menjadi lawan bicara kita. Kedua, kata Allah, paliyaqulu qaulan ma'rufa. Pada saat berbicara kita harus berbicara sesuatu yang baik dan memperlakukan siapapun yang menjadi lawan bicara kita dengan baik. Berikutnya kata Allah, paliyaqulu qaulan syadida. Pada saat berbicara harus berbobot, padat, berisi, sehingga siapapun senang berbicara dengan kita. Sebab setelah berbicara dengan kita, mereka mendapatkan ilmu dan pencerahan. Tidak hanya itu, kata Allah, paliyaqulu qaulan sakila. Pada saat berbicara harus jujur, prinsipil. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Bila ada kebenaran ingin kita sampaikan, khawatir terasa pahit di telinga orang yang mendengarkannya, maka kebenaran yang pahit itu kita kemas supaya terasa manis di telinga orang yang mendengarkannya. Tidak hanya itu, kata Allah, paliyaqulu qaulan layyina. Pada saat berbicara harus lemah lembut dengan siapapun kita berbicara, dengan atasan, sesama, apalagi dengan bawahan kita. Tidak hanya itu, kata Allah, paliyaqulu qaulan maisura. Pada saat berbicara harus ringan tetapi menghibur, sekaligus ngasih solusi atas masalah lawan bicara kita. Satu lagi, kata Allah, paliyaqulu qaulan baligha. Pada saat berbicara kita harus komunikatif, nyambung ketika berbicara dengan siapapun. Disimpulkan jadi satu, lisanan latifan, tutur sapa yang santun, gaya komunikasi yang respektif dan empatik adalah simpul pertama bagi terciptanya masyarakat marhamah, masyarakat yang saling mencintai antara yang satu dengan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, simpul yang kedua untuk terciptanya masyarakat yang saling mencintai, menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya, kata para ulama, adalah qalban rahiman. Setiap kita harus memiliki hati yang penyayang. Diisyaratkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Fatah 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Bahwa Muhammad Rasulullah dan para pengikutnya, ia tegas terhadap kekafiran dan segala bentuk kekufuran, tetapi selain itu ruhama'u bainahum, hati mereka saling mencintai antara yang satu dengan yang lainnya. Hadirin, qalban rahiman, hati yang simpati ketika melihat orang lain berprestasi, dan hati yang empati ketika melihat orang lain mendapatkan balahi atau ragam negatif lain
ajaib event yang lainnya. Ternyata itu merupakan inner energy, merupakan inner power, bahkan inner teacher dan inner wisdom bagi terciptanya kebersamaan dalam ragam perbedaan di masyarakat kita. Dengan hati yang penyayang, kita tidak hanya berdoa bersama, tetapi dimanapun dan kapanpun kita akan sama-sama berdoa. Dengan hati yang penyayang, kita tidak hanya bekerja sama, tetapi dimanapun dan kapanpun kita akan sama-sama bekerja. Bila sampai pada kutub itu, Rasulullah menegaskan, yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah itu akan menaungi mereka yang bersama-sama karena saling mencintai antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam hadis lain Rasul menegaskan, wal jama'atu rahmatun, kebersamaan yang senantiasa dibangun atas sikap saling mencintai dan menyayangi itu memantik datangnya rahmat Allah, yakni kasih sayang dan pertolongan Allah untuk kita semua. Namun sebaliknya, kata Rasulullah, wal furqatu adabun, bercerai-berai karena hatinya tidak saling mengasihi dan menyayangi, itu akan memantik datangnya adab juga laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, kata kunci sekaligus bentuk partisipasi kita untuk sama-sama mengkonstruksi kehidupan bermasyarakat yang saling mencintai, menyayangi antara yang satu dan yang lainnya adalah yadin mu'tiyatin. Tangan kita harus gemar berbagi. Hadirin, masyarakat marhamah akan tercipta manakala kita itu memiliki kedermawanan sosial. Karena itu Rasulullah SAW menegaskan, khairukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang gemar berbagi makanan pada saudara kalian yang kelaparan. Dan sebaik-baik kalian adalah kalian yang gemar berbagi minuman pada saudara kalian yang kehausan. Hadirin, sekaitan dengan makan, setidaknya ada 5 jargon yang bisa kita introdusir dari realitas sosiologis kita. Pertama, ada makan apa tidak. Yang kedua, makan dengan apa. Ketiga, makan di mana. Keempat, makan siapa. Dan yang kelima, makan dengan siapa. Makan apa tidak lazimnya keluar dari lisan orang miskin papa. Karena tidak punya pekerjaan, mereka tidak punya penghasilan. Karena tidak punya penghasilan, mereka tidak punya keleluasaan untuk membeli sesuatu yang bisa mereka konsumsi. Hingga mereka berkata, makan apa tidak saya hari ini. Yang kedua, makan dengan apa lazimnya keluar dari lisan kita yang punya pekerjaan tetap, karena itu pula punya penghasilan tetap, dan karena itu pula punya keleluasaan untuk memberi menu makanan apa yang bisa kita konsumsi. Yang ketiga, makan di mana lazimnya keluar dari lisan orang kaya raya, karena memiliki keleluasaan harta, mereka bebas untuk wisata kuliner dimanapun dan kapanpun. Hadirin, makan apa tidak mudah-mudahan tidak keluar dari lisan kita. Makan dengan apa? Tidak apa-apa, karena kita membutuhkan variasi menu makanan untuk stamina tubuh kita agar giat bekerja dan beribadah. Makan di mana tidak apa-apa, asal kita yakinkan tempat makan kita menjual menu makanan yang halal dan thayyibah, dan yakinkan pada saat makannya kita tidak israf atau berlebihan. Tetapi kita harus berlindung kepada Allah untuk berkata, makan siapa saya hari ini. Kenapa demikian? Sebab kata ini lazimnya keluar dari manusia-manusia busuk yang masih banyak hinggap di negeri kita hari ini. Sama sekali mereka tidak simpati dan empati ketika bangsa kita dihuni oleh mayoritas miskin papa. Bahkan dalam tingkat tertentu semakin banyak angka kemiskinan, mereka semakin tertawa terbahak-bahak. Sebab akan mereka kalikan dengan jumlah rupiah tertentu atas nama pengentasan kemiskinankah atau bansoskah. Sayang yang kita lihat, yang ada bukan bantuan sosial yang bisa mengentaskan kemiskinan, tetapi the rich richer and the poor poorer. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Hadirin yang mulia di hadapan Allah,
Bukan mereka yang berkata makan apa tidak, makan dengan apa, makan di mana, apalagi makan siapa. Yang paling terhormat dan mulia di hadapan Allah adalah mereka yang berkata makan dengan siapa saya hari ini. Siapa teman makan terbaik kita hari ini? Tentu bukan saja dengan dia atau mereka yang punya relasi primordial saja dengan kita, seperti keluarga kita. Tentu pula bukan dengan orang yang punya relasi bisnis dengan kita, tetapi teman terbaik kita di meja makan adalah mereka yang punya relasi teologis dengan kita. Siapakah mereka? Kata Rasulullah, fuqara yatama wal masakin. Hadirin, bila hari ini kita telah bisa berbagi makanan dan teman kita di meja makan adalah fuqara yatama wal masakin, maka hari ini kita tengah menarik simpul yang kuat untuk mengkonstruk masyarakat marhamah, masyarakat yang saling mencintai antara yang satu dengan yang lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, menciptakan masyarakat marhamah, yakni masyarakat yang mencintai dan menyayangi, adalah titah kitab suci untuk kehidupan bermasyarakat yang lebih beradab. Hal itu sekali lagi akan terwujud manakala setiap kita berpartisipasi dengan menjaga 3 hal. 1, lisanan latiban, jaga tutur sapa kita yang santun, jaga gaya komunikasi kita yang respektif dan empatik. 2, qalban rahiman, kita jaga hati kita untuk simpati melihat saudara kita yang berprestasi dan empati atas nasib saudara kita yang mendapatkan balahi. Dan yang ketiga, yadin mu'tiyatin, mari kita berpartisipasi agar tangan kita gemar berbagi untuk menyantuni saudara kita yang kurang nasib baiknya hari ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabihil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, marilah kita sama memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa hidup bermasyarakat dengan marhamah sehingga rahmat Allah tercurah bagi kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya'a wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in
syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.